Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam yang ke-25 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 15 November 2025. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barkah dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulud Da'wah Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Jami Al-Barkah
dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada malam ini kita masuk kepada Al-Aslu Tsalits, pokok ajaran dakwah salaf yang ketiga, ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basirah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Ini adalah pokok ajaran atau dakwah salaf yang ketiga setelah seseorang berilmu dan beramal. Setelah seseorang gigih mencari ilmu, gigih mengamalkan ilmu tersebut, maka dia mulai mendakwahkan ilmu tersebut. Dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang penting di dalam agama Islam. Dan manusia sangat memerlukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, saya akan menyebutkan urgensi berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan hajat manusia kepada dakwah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Fadilat Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah di dalam kitab beliau Makanatud Da'wati ila Allah wa Ususu Da'wati Ghairil Muslimin. Kedudukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan landasan-landasan berdakwah kepada selain kaum muslimin. Di bab yang pertama beliau menyebutkan ahammiyatud da'wah ila Allah wa hajatul basyariyah ilaiha. Pentingnya berdakwah kepada Allah dan hajatnya manusia kepada dakwah tersebut. Beliau menyebutkan di dalam bab ini bahwa dengan dakwah yatabayyanul huda minadh dhalal. Akan jelas mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Wal haq minal batil, mana yang kebenaran dan mana yang kebatilan. Wal ghay minar rasyad, mana yang penyimpangan dan mana yang kelurusan. Wal khata' minas sadad, mana yang kesalahan dan mana yang kebenaran. Wassalah minal fasad, mana yang perbaikan dan mana yang kerusakan. Wahia wadhifatur rusul wa atba'uhum ila yaumil qiyamah. Dan dia adalah wa atba'ihim ila yaumil qiyamah. Dan dia adalah kewajiban para rasul alaihimus salatu wassalam dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Disinilah letaknya, urgensinya, pentingnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah kita akan mengetahui mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Dengan dakwah kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan kebatilan. Dengan dakwah kita mengetahui mana penyimpangan dan mana kelurusan. Dan seterusnya sebagaimana yang tadi disebutkan oleh penulis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan bahwa fad-da'watu ila Allah dhamanun lil mujtama' alladhi tujadu fihi minal halaq al-ajil wal ajil. Yang artinya, maka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala jaminan untuk
masyarakat yang di dalamnya terdapat kehancuran, kerusakan, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan perzinahan. Kalau seandainya tidak ada dakwah untuk mencegahkan perbuatan zina dan tersebarnya zina dan dianggap biasanya perbuatan zina, maka yang terjadi adalah kehancuran, kerusakan, baik itu penyakit yang menyebar ataupun kerusakan-kerusakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasa fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah di sebuah kaum sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. Dalam hadis yang lain dengan lafaz yang lain, faqad ahallu bi anfusihimul maut awil halak. Siapa yang membiarkan perbuatan zina di tengah kaum muslimin, maka mereka telah menghalalkan untuk diri mereka kehancuran, kematian. Jadi tersebarnya penyakit dan juga musibah yang datang dari Allah sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya dakwah. Itu baru perbuatan zina. Dosa paling terbesar setelah membunuh. Belum lagi perbuatan kesyirikan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai al-fasad, kerusakan di atas muka bumi ini. Dan tidak ada kerusakan yang lebih besar di atas muka bumi ini kecuali kesyirikan. Maka apabila ada dakwah mengajak kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, taat atas perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka ini dhaman lil mujtama'. Ini adalah jaminan untuk masyarakat sehingga tidak terjadi kehancuran, kerusakan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian beliau juga mengatakan hajatul ummah ila ad-da'wati ila Allahil khalisah al-mukhlisah allati tusahhihu aqaidahum wa tunaqqiha min al-akdar wasyawaib wa tahuthum ala ada'i ma yajibu lillah aw li khalqihi wa ijtinabi ma yahrum. Yang artinya hajat manusia kepada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni, yang menyelamatkan mereka atas akidah-akidah mereka, kemudian membersihkan akidah-akidah mereka dari kotoran-kotoran, campuran-campuran, dan dakwah yang mengajak mereka untuk mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang wajib atas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang wajib atas mereka kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang melarang mereka untuk mencegah akan yang diharamkan. Wa tuhaddiruhum min maghibbatil fasad wal ifsad kahajatihim ila nuzulil ghaith wa ila ta'amil shahi wal ma'il barid. Bal ashad lianna man faqada at-ta'ama wa syarab ghayatuhul maut. Yang artinya hajat kepada dakwah-dakwah seperti tadi, membersihkan akidah, mengetahui kewajiban kita kepada Allah, mengetahui kewajiban kita kepada makhluk-makhluk Allah, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, kemudian mengenalkan kita kepada kerusakan dan agar kita menjauhinya. Ini hajat mereka, ini seperti hajat mereka kepada air hujan. Kita sangat memerlukan air hujan
di Arab Saudi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ada salat istisqa karena lama tidak turun hujan. Hajat kita kepada dakwah seperti hajat kita kepada air hujan, kata beliau seperti itu. Dan seperti hajat kita kepada makanan yang enak dan air yang dingin, bahkan lebih dahsyat hajat kita kepada dakwah dibandingkan hajat kita kepada makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena siapa yang kehilangan makan dan minum, maka ujung-ujungnya kematian. Wa rubbama afdha bihil maut ilal jannah. Dan terkadang setelah dia mati, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man faqada ad-din fahuwa yatarattabu alaihi al-khusranul abadi alladhi yufdhi bil 'abdi ila an-nar wa bi'sal qarar. Adapun akibat tidak ada dakwah, kemudian hilangnya agama di tengah kaum muslimin yang menyebabkan kerugian abadi yang menghantarkan seorang hamba kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruk tempat untuk bertinggal. Wa farqun bainal khasaratain, kata Syekh. Dan beda antara dua kerugian tersebut. Kerugian karena tidak ada makanan, minuman, ujungnya kematian. Mungkin orang yang meninggal ini akan masuk surga. Adapun kerugian yang tidak ada dakwah, tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk, tidak ada bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini ujungnya adalah ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Dan berbeda antara dua kerugian tersebut sebagaimana berbeda antara langit dan sumur. Maka di sini pentingnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin sebagai muqaddimah. Saya bacakan dari perkataan beliau tadi dalam kitab Makanatud Da'wah Ilallah. Kembali kita ke kitab-kitab. Penulis Fadilat Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah, beliau berkata, "Idza manna Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal muslim bil ilmi wal amal." Jika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat atas seorang muslim dengan ilmu dan pengamalannya, fa alaihi an yubadira ila isali hadzal khair lin nasi an tariqi da'watihim wa nushihim wa irsyadihim. Maka hendaknya ia bersegera menyampaikan kebaikan ini kepada manusia. Menyampaikan kebaikan ini kepada manusia melalui cara mendakwahi mereka, menasihati mereka, memberi bimbingan kepada mereka. Kalau saya ingat-ingat tadi yang perkataan tadi, subhanallah, besar. Dan ini harus dinasihati para orang tua agar anak-anaknya agar orang tua mempersiapkan anak-anaknya sebagai pendakwah Islam. Karena kalau seandainya tidak ada regenerasi, maka akan hancur manusia. Harus ada orang-orang yang mengajari umat agar para orang tua berani menjadikan anak-anaknya sebagai pendakwah. Karena sekarang, di zaman sekarang jujur saja, sebagian orang tua, bahkan yang kadang-kadang sudah lama ngaji, bahkan yang kadang-kadang sudah titelnya ustadz, anak-anaknya tidak diarahkan untuk menjadi pendakwah. Berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari kecil, dari mulai SD, di SD Islam terpadu, tahfidz, SMP masuk pesantren, SMA masuk pesantren, setelah SMA keluar. Kemudian belajar umum. Ini saya masih berkeyakinan bahwasanya ini adalah kerugian. Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Orang-orang yang belajar ilmu umum ingin sekali belajar ilmu agama. Nah, kenapa ente dari semua sudah mulai kecil diajarkan sampai SMP sampai SMA kemudian ke umum? Alangkah indahnya, nanti kita akan bahas bagaimana indahnya seorang pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah berilmu dan beramal, pokok dakwah salaf adalah mendakwahkannya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, mendakwahkannya. Kemudian penulis berkata, fa inna hadza huwa amalul anbiya'i alaihimussalam. Dakwah kepada Allah, memberikan nasihat kepada manusia, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus kepada manusia adalah pekerjaan profesi para nabi alaihissalatu wassalam. Alangkah indahnya seorang anak kita mencontoh kerjaannya para nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa diganti dengan yang umum-umum ya ikhwah? Kemudian para orang tua juga dicekoki dengan perkataan tidak semua orang harus jadi ustadz. Itu ada sedikit racun-racunnya. Dan diterima oleh sebagian lembaga pendidikan yang mengusung dakwah sunnah lagi. Ini saya menasihati. Jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan Islam membuka takhassus agama. Padahal lembaga pendidikan Islam membuka takhassus agama. Oh bisa Ustaz? Iya, karena lembaga pendidikan Islamnya lebih condong kepada ilmu-ilmu umum dibandingkan ilmu-ilmu agama. Dan itu sudah terjadi. Beberapa orang yang membuka lembaga pendidikan Islam, kemudian di dalamnya membuka lembaga pendidikan takhassus khusus agama. Ini kan aneh. Lembaga pendidikan Islam khusus agama. Kok bisa? Nah, ini harus dinasihati kaum muslimin agar mempersiapkan anak-anaknya menjadi para pendakwah yang merupakan pekerjaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yaqulullah ta'ala an nabihi alaihi salam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kita baca tafsiran dari ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, yaqulullahu ta'ala li'abdihi wa rasulihi ila thaqalain al-ins wal jin amiran lahu an yukhbira an-nas anna hadhihi sabilah ay tariqahu wa maslakahu wa sunnatahu wa hiya ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah yad'u ila Allah biha ala basirah min dhalik wa yaqinin wa burhanin huwa wa kullu man ittaba'ah yad'u ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basirah wa yakinin wa burhan syar'iyyin wa aqliyyin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada thaqalain, kepada dua makhluk yang besar, yang banyak, yaitu jin dan manusia. Yaitu inilah jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah napak tilasnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ajarannya Rasulullah SAW. Berdakwah itu ajaran Rasulullah SAW. Manusia yang berdakwah berarti dia sedang menjalani ajaran Rasulullah SAW. Yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu pengetahuan, keyakinan, dan petunjuk. Dan siapa saja, ini inti pendalilnya, siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mencontoh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ya qaumi, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya begitu banyak, u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Para nabi berkata,
Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Saleh, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairu." Beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Pekerjaan para nabi, dakwah adalah pekerjaan para nabi. Maka alangkah indahnya ketika seorang manusia mengambil profesi para nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya tadi Makanatud Da'wah ila Allah, beliau mengatakan, "Fi hadhihi al-ayah al-ikhbar bi anna sabilan nabiyil karim alaihi salam wa maslakahu wa tariqahu wa kadzalika man ittaba'a bi ihsan huwa ad-da'watu ila Allah." Di dalam ayat yang mulia ini, surat Yusuf ayat 108, terdapat kabar bahwa jalan Nabi Muhammad SAW dan napak tilas Rasul sallallahu alaihi wasallam, metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang ingin mengetahui dirinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik atau tidak, maka hendaklah dia mengerjakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengerjakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa ambil ringkasan salah satu fadlud dakwah, keutamaan berdakwah. Orang yang berdakwah adalah meniti jalan Nabi, mengambil profesi Nabi, mencontoh profesi Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam lainnya. Alangkah indahnya pekerjaan yang seperti ini. Kemudian beliau berkata, penulis Fadilat Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah, "Wallahu subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilatad da'i ilaihi ala ghairihi." Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan pendakwah kepada Allah di atas selainnya. Ini salah satu keutamaan lain dari orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kaum muslimin yang lainnya. Orang yang berdakwah ucapannya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah ucapannya paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Surat Fussilat ayat 33. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan penafsiran ayat ini baik-baik. Saya bacakan dari kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Tafsir As-Sa'di, Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika Allah berfirman, "Wa man ahsanu," siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Yang dimaksud dengan kata siapakah, al-istifham huna lit-taqrir, ay la ahada ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Yang dimaksud dengan pertanyaan siapakah ini untuk penetapan. Maksudnya adalah peniadaan. Bagaimana itu? Artinya tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Bita'limil jahilin, dengan cara mengajarkan orang-orang bodoh, wa wa'dhil ghafilin wal mu'ridin, memberikan nasihat kepada orang yang lalai dan orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Sedikit saya menyimpang tentang kata lalai. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, aslu kullil ma'siyah
al-ghaflah wasyahwah. Sumber segala maksiat adalah kelalaian dan hawa nafsu. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Dan sangat ironi, lil asaf, sangat ironi kepada orang yang sudah ngaji, akan tetapi hilang fokusnya gara-gara sibuk dengan barang yang selalu dia pegang. Bahkan sampai ke kamar mandi dia pegang, sampai sebelum tidur dia pegang. Apa itu? HP-nya. Menghilangkan fokus. Dan ini sudah ada penelitiannya. Orang jadi, otaknya jadi hilang fokusnya gara-gara sibuk. Belum mencerna yang satu, dia scroll yang lain. Belum mencerna yang satu, dia scroll. Terus. Kelalaian. Siapa yang bisa memberikan nasihat seperti itu? Tidak ada lain kecuali orang berdakwah. Kalau tidak ada pendakwah semuanya ke umum, siapa yang akan menjadi pendakwah para ikhwah? Hati-hati itu. Para wali santri yang memberikan masukan-masukan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Ustadz, tolong adakan yang umum. Karena semua, kan tidak semua orang harus jadi ustadz. Akhirnya 60-70% lulusan pesantren ke umum semua. Lalu siapa yang mau jadi pendakwah? Siapa yang mau meneruskan menuntut ilmu agama, menjadi ahli ilmu agama, yang mana ilmu agama adalah dasar agar bisa berdakwah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan orang tua, wallahu a'lam, saya khawatir orang tua menzalimi anaknya. Kalau seandainya anaknya diarahkan ke umum setelah dia belajar ilmu agama dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Para ulama terdahulu belajar agama dari mulai semenjak dini agar bisa menjadi ahli ilmu agama. Lah ini baru pertengahan SMA, tidak dilanjutkan dia untuk menuntut ilmu agama. Dan kita tahu betul kalau sudah masuk ke umum, maka porsi belajar ilmu agamanya tidak benar. Dan saya sering mengatakan, belajar ilmu agama bukan tujuan untuk menjadi ustadz, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah manusia-manusia yang terbaik. Dan belajar ilmu agama sampai SMA di pesantren, kemudian kuliahnya ke umum, tidak cukup menjadi orang-orang yang terbaik. Beriman dan beramal saleh, begitu cara berpikirnya. Apalagi kalau seandainya anaknya ingin melanjutkan belajar ilmu agama. Tidak ada keluhan dari sang anak, saya ingin menuntut ilmu agama. Lanjutkan. Jangan takut. Semua sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rizkinya. Innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagikan akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagikan rezeki-rezeki kalian. Dan saya khawatir para ikhwah, dan ini khusus kepada yang sudah ngaji lama terutama, dan sudah mulai mengikuti dakwah sunnah, hati-hati. Kadang-kadang berpikiran menghentikan pembelajaran anak dari ilmu agama, saya khawatir dia terlalu mengikuti dunianya yang dia tidak akan pernah bawa. Hati-hati kelalaian. Ini saya tadi menasihati karena ada kata-kata kelalaian. Saya ulangi, maksud daripada waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapakah ini bukan untuk dijawab. Para ulama mengatakan sering kata-kata yang seperti ini maksudnya adalah litakrir, untuk menetapkan. Wa ma'nahu nafi, dan maknanya adalah peniadaan. Ay la ahada ahsana qawlan mimman da'a ilallah bita'limil jahilin wa wa'dil ghafilin wal mu'ridin. Tidak ada peniadaan. Tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang berdakwah kepada Allah dengan mengajari orang-orang yang bodoh, memberi nasihat kepada orang-orang yang lalai. Yang nggak fokus, nggak pernah baca Quran, hari-hari nggak pernah baca Quran. Kemudian nggak pernah mau duduk di majelis ilmu, berkurang majelis ilmu. Majelis ilmu berkurang yang offline ya.
Yang online saya sering mengatakan perkataan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, online itu bagaikan tayamum. Kalau tidak ada air baru online. Ya. Karena kalau sudah online sampingnya martabak, pisang goreng. Ya. Habis itu ustadznya lanjut kajian, dia tidur. Habis martabaknya. Hadir majelis ilmu. Dan begitu dari dulu, dari mulai zaman Jibril alaihissalam belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersimpuh di hadapan seorang guru. Begitu duduk sampai sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih penting lagi, wa mujadalatil mubtilin, dan menyanggah orang-orang yang batil. Wa qama bil amri bi ibadatillahi bi jami' anwa'iha, dan menegakkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan seluruh jenis macam ibadah. Siapa yang bisa mengajari seperti itu? Tidak ada kecuali orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat lil asaf, sangat disayangkan. Kalau sudah ada sebagian besar, lebih daripada 50% lembaga pendidikan Islam kemudian tidak melanjutkan ke umum dengan dalih tidak semua orang jadi ustaz. Nah, siapa yang berdakwah nantinya para ikhwah? Siapa yang berdakwah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya lanjutkan, wal hath 'alaiha wa tahsiniha mahma amkan. Dan perintah untuk mengerjakan ibadah tersebut dan mengerjakan ibadah yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Siapa yang bisa ngajari seperti itu? Tidak ada kecuali orang yang berdakwah. Kita sekarang harus naik kelas dalam ibadah. Bukan hanya sekedar selesai tunai kewajiban sholat maghrib. Bukan. Tetapi bagaimana sholat maghribnya diterima dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Sholat maghrib yang ihsan. Sholat maghrib yang kedudukannya tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubuha aw thuluthuha aw nisfuha." Ada orang sholat yang pahalanya cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/3, 1/4, 1/3, setengah. Kita ingin pahala sempurna. Siapa yang bisa ngajari itu? Tidak ada kecuali orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang lebih baik ucapannya kecuali orang yang berdakwah. Dibandingkan ucapan-ucapan yang lain, tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang berdakwah. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, wa zajr amma nahallahu anhu wa taqbihuhu bi kulli tariqin yujibu tarkuh. Yang artinya tidak ada orang yang lebih baik kecuali orang yang memperingatkan umat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kepada umat bahwa ini buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita tinggalkan. Nah, ini penting para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang mau nahi mungkar? Tidak ada kecuali orang yang berdakwah. Harus ada yang nahi mungkar. Kalau tidak kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bani Israel. Lu'ina Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka tidak menegakkan nahi mungkar di tengah mereka. Sungguh buruk perbuatan mereka. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada kecuali orang yang berdakwah. Makanya dakwah harus ada dua sisi. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak cukup hanya amar ma'ruf. Basyiran wa nadhiran. Memberikan kabar gembira, amar ma'ruf. Wa nadhiran, memberikan peringatan. Dan kadang-kadang memberikan peringatan, nahi mungkar, itu tidak disukai oleh manusia. Dicaci maki, dihina, dibuat meme, dan seterusnya. Harus bersabar. Khususan min hadhi da'wati ila asli dinil Islam wa tahsini. Ini penting. Terutama, terkhusus lagi, dakwah ini mengajak kepada pokok agama Islam. Kita di negara yang demokrasi ini,
Akhirnya bebas orang untuk mengutarakan pendapat. Di media-media sosial kita dapati orang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW dengan mudahnya, tanpa ada batasan lagi. Dan termasuk kekeliruan, dan tidak ada yang menangani ini kecuali para pendakwah, adalah orang-orang yang menganggap dirinya ingin ilmiah, lalu dia mendengar podcast, debat-debat antara mu'alaf dengan orang Islam, dengan orang Nasrani. Dia anggap itu adalah ilmiah. Enggak ya, itu penuh dengan syubhat nantinya. Kalau seandainya engkau tidak ada dasarnya, tidak ada yang mencegah itu kecuali para pendakwah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsinihi wa mujadalati a'dahi billatihi ahsan. Siapa yang bisa melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mendebat musuh-musuh Allah dengan ucapan yang lebih baik, tidak ada kecuali orang yang mendakwah. Wan nahi amma yudaduhu minal kufri wasyirik. Siapa yang bisa melarang dari kebalikan Islam, yaitu kekufuran dan kesyirikan, tidak ada kecuali orang yang berdakwah. Faman kana kadzalik, siapa yang keadaannya demikian, yaitu para pendakwah, fahuwa ahsanun nasi qaulan, maka dia adalah manusia yang paling baik ucapannya, wa asahhuhum tariqatan, dan paling baik jalannya, wa aqwamuhum maslakan, dan paling lurus jalannya. Itulah para pendakwah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, bertemu dengan pembesar-pembesar sahabat. Ketika beliau membaca ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah", beliau mengatakan, "Hadza habibullah", yang berdakwah ini orang yang dicintai oleh Allah. "Hadza waliyullah", yang berdakwah ini adalah wali Allah. Hadza safwatullah, yang berdakwah ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Hadza khiratullah, yang berdakwah ini adalah hamba-hamba terbaik dari hamba-hamba Allah. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah, yang berdakwah ini adalah manusia penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Ajaballaha fi da'watih, dia memenuhi panggilan Allah untuk berdakwah. Wada'an nasa ila ma ajaballaha fihi min da'watih, dan dia mengajak manusia agar berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan fi ijabatih, dan dia sudah beramal saleh dalam berdakwahnya tersebut. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Hadza khalifatullah, inilah khalifahnya Allah di atas muka bumi. Para pendakwah. Masa orang tua tidak tertarik anaknya menjadi seperti itu? Dan masa antum tidak tertarik dengan tugas seperti ini? Hadza khalifatullah, inilah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Makanya Fadilat Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, wala raib, tidak ada keraguan, anna hadha thana al-baligha yuhaffizul himam wa yulhibu syu'ur wa yuharrikan nufus, yang artinya tidak diragukan lagi bahwa pujian yang sangat tinggi ini yuhaffizul himam, memotivasi tekad, wa yulhibu syu'ur, membakar semangat, wa yuharrikun nufus, menggerakkan jiwa, ila da'wati ilallah, untuk berdakwah kepada Allah. Artinya gini para ikhwah, kalau sudah dengan penjelasan seperti ini, kemudian masih malas berdakwah, dengan apa lagi mau dijelaskan? Dengan apa lagi mau dijelaskan? Wal qiyamu biha ala ahsani wajh, dan hendaknya dia mengerjakan dakwah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini para ikhwah, adzan. Taib, habis waktu, dan ini tanda kiamat, cepat sekali waktu berlalu. Allah musta'an. Taib.
Habis adzan saya minta waktu sedikit ya. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sedikit mohon maaf. Ikhwan yang dirahmati Allah, biar habis satu halaman maksud saya. Begitulah keutamaan berdakwah. Kemudian penulis menyebutkan lagi, Fadilat Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah, amma an thawabihi wa ajrihi fahuwa azimun li'idhami amalih. Adapun pahala dari berdakwah, ganjarannya, maka dia sangat besar. Karena saking besarnya jenis perbuatannya. Apa pahalanya? Fa inna ad-da'iyata ila Allah subhanahu lahu mithlu ajri man tabi'ah fil khairi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'ah. Orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki seperti ganjaran pahala orang yang mengikutinya dalam kebaikan tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau seandainya ada orang yang berdakwah, kemudian ada yang mengikuti dakwahnya, maka yang berdakwah ini akan mendapatkan pahala. Orang-orang yang mengikuti dakwahnya tadi, nanti kita akan jelaskan di sini ada masalah. Dia akan mendapatkan pahala, garis bawahi kata-kata itu. Dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya sebesar apa? Nanti kita akan jelaskan. Ada penjelasan para ulama di situ. Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Siapa yang berdakwah kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah. Maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Nah, kata-kata seperti ini apakah benar-benar semisal? Nanti kita akan bahas perkataan para ulama. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Pahala-pahala tersebut tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan tadi. Ya. Ini yang menunjukkan kepada pahala besar dari orang yang berdakwah. Taib. Sekarang permasalahannya, terjadi ikhtilaf di antara para ulama, apa yang dimaksud dengan mendapatkan pahala semisal dengan orang yang mengikuti kebaikan yang didakwahkannya.
saya mengajak antum sholat, lalu antum sholat, saya akan mendapatkan pahala semisal dengan yang antum kerjakan dari sholat tersebut. Kata-kata semisal ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pokoknya dapat pahala, mutlaqul ajr. Pokoknya dapat pahala. Selama dia berdakwah, dakwahnya dikerjakan, maka yang berdakwah dapat pahala. Sebesar apa? Pokoknya dapat pahala. Ada lagi yang mengatakan bahwa annadallahu misl ajril fa'ili haqiqah. Bahwa yang menunjukkan, yang berdakwah akan mendapatkan pahala seperti yang didakwahi mengerjakan kebaikan mendapatkan pahala. Saya misalkan mengajak antum untuk baca Quran, mengajak antum untuk berdoa, lalu antum membaca Quran, lalu antum berdoa, sebesar pahala yang antum dapatkan dari baca Quran dan berdoa, sebesar itu pula saya akan dapatkannya. Itu tafsiran yang keberapa? Kedua. Coba perhatikan sekarang, disebutkan di dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Zahirul hadis al-musawah. Secara lahiriah hadis ini maksudnya adalah yang berdakwah akan mendapatkan semisal, sama persis dengan yang didakwahinya. Seberapa orang yang didakwahinya mengerjakan apa yang dia dakwahkan, maka ya pendakwah akan mendapatkan pahala sebesar itu. Kemudian beliau mengatakan wa qa'idatus syariah annal ajra ala qadri masyaqqah. Dan kaidah syariat mengatakan bahwa ganjaran pahala sesuai dengan kesulitan. Id masyaqqatu man anfaqa 'asharata darahim laysa kaman dalla wa yadullu alaihi anna man dalla insanan ala qadri akhar ya'zir wa la yuqtas minhu. Artinya kata beliau, orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala yang semisal dengan yang didakwahi apabila yang didakwahi mengerjakan kebaikan sebagaimana yang didakwahkan. Tetapi kaidah syariat tidak seperti itu, bahwa ganjaran pahala sesuai dengan kesulitan. Siapa yang bersedekah 10 dirham tidak seperti orang yang menunjukkan, ayo kalian sedekah, maka kemudian antum sedekah. Apakah saya dapatkan pahala sedekah juga? Sebagaimana yang kalian dapatkan dari sedekah kalian? Di situ khilafnya. Ada yang mengatakan iya, mendapatkan al-ajrul mutlak, pahala yang sempurna. Sebagaimana yang didakwahi mengerjakannya mendapatkan pahala, maka sebesar pahala yang didapati oleh orang yang didakwah ini, yang mendakwahkannya juga mendapatkan pahala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak, mutlaqul ajr. Hanya sebatas pokoknya dapat pahala karena dia yang menunjukkan kebaikan. Karena dia yang menunjukkan kepada kebaikan. Itu khilaf di antara para ulama rahimahullah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan pendapat yang kedua, tidak sama pahalanya. Yang menunjukkan, yang berdakwah tidak sama dengan yang mengerjakan dakwahnya tadi. Kata beliau, al-muradu anna lahu thawaban kama li fa'ilihi thawaban. Saya berdakwah, kemudian antum didakwahi, antum mengerjakan apa yang saya dakwahkan, antum dapat pahala. Pahala saya juga dapat, tapi tidak sama. Wala yalzam an yakuna qadra thawabihima sawa. Dan tidak harus pahala kita berdua sama. Dan ini lebih condong kepada itu saya. Ini penjelasan lebih dalam lagi tentang ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti pelaku kebaikan tersebut. Nah, kata yang kita bincangkan dari tadi apa? Seperti pelaku kebaikan tersebut. Di situ ada penjelasan di ada para ulama. Penjelasan yang pertama apa? Pokoknya dapat pahala. Sebesar apa? Pokoknya berpahala. Penjelasan yang kedua bagaimana? Semisal pahalanya sama. Antum saya dakwahi agar
bersedekah, kemudian antum mendapatkan pahala kerjakan sedekah tersebut, antum mendapatkan pahala sedekah tersebut, maka menurut pendapat yang kedua, saya pun dapat pahala sedekah sebesar pahala antum. Ini pendapat yang kedua, dan kita lebih condong kepada pendapat yang pertama sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Ada lagi penjelasan menarik dari Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan bal qad yakunu ajrul dal a'zama. Subhanallah. Bahkan terkadang pahala pendakwah lebih besar daripada pahala orang yang didakwahi. Kenapa? Karena orang yang didakwah ini tidak bisa beramal kecuali akibat dakwah yang berdakwah. Makanya manusia yang paling besar pahalanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya apa? Ad'u ilallah ala bas. Hadhihi sabili. Ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, saya nasihatkan. Yang punya anak dari mulai kecil belajar ilmu agama, sekolah agama, TK sudah belajar agama, SD belajar agama. Apalagi ini di samping sini saya lihat banyak sekolah-sekolah agama. SMP masuk Satibi, kemudian masuk lagi SMA. Rugi kalau seandainya ke umum. Lanjutkan belajar ilmu agama. Lanjutkan jadi penuntut ilmu syar'i sampai menjadi ahli ilmu agama. Orang saja yang umum mereka keluar jor-joran harta untuk menjadikan anaknya ahli ilmu umum. Dan itu hanya di dunia manfaatnya kalau dia tidak niatkan untuk ibadah. Sedangkan ilmu agama manfaatnya dunia akhirat kekal abadi. Ini yang bisa disampaikan, wallahu a'lam. Mohon doanya untuk kesembuhan penyakit yang saya alami, yaitu sakit syaraf yang ada di tangan dan kaki. Sudah 2 bulan ini terasa tak nyaman untuk aktivitas harian. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya sebagai anak menghadapi seorang ayah dan ayah saya masih pemahamannya umum? Dan ayah saya tersebut tidak pernah bertanggung jawab atau kirim uang untuk kebutuhan anaknya dan tidak pernah memperdulikan anaknya. Yang paling utama sebagai seorang anak tetap berbakti kepada orang tua. Mendoakan orang tua kebaikan. Kezaliman orang tua itu urusan orang tua dengan Allah. Tugasmu sebagai anak berbakti kepada orang tua. Wujud kita ini tidak bisa kita balas jasanya. Meskipun orang tua kita berbuat zalim. Asalkan kita tidak berbahaya nyawa, tidak berbahaya kecacatan tubuh, maka kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena keberadaan kita asal muasalnya setelah takdir Allah, kemudian orang tua kita. Makanya para ulama mengatakan badiul ma'ruf la yukafa. Orang tua itu yang memulai kebaikan. Sedangkan kita ini berbuat baik kepada orang tua, kenapa? Karena sudah ada jasa orang tua, maka kita mulai. Kita balas orang tua kita jasanya. Tapi orang tua berbuat baik kepada kita, memulai kebaikan, dan itu tidak bisa dibayar. Itu tidak bisa dibayar. Paham ya para ikhwah? Badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tidak bisa dibayar, tidak bisa dibalas kebaikannya. Wallahu a'lam. Dan tugas anak tadi mendoakan orang tua agar soleh. Kemudian jika dia juga mendakwahi orang tuanya, ya, jangan dibenci orang tua. Karena
demi Allah para ikhwah, tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya di dunia, di samping Allah sediakan siksanya nanti di akhirat, kecuali memutuskan hubungan rahim. Dan pemutusan hubungan rahim yang paling besar adalah durhaka pada orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengarahkan anak jika ia memiliki cita-cita seperti menjadi insinyur atau dokter dan biasanya pendidikan tersebut ada di perguruan tinggi umum? Bagaimana cara mengarahkan pendidikannya ke pendidikan agama dan melembutkan hatinya supaya bercita-cita menjadi pendakwah? Jawabannya adalah tentunya ini tugas orang tua. Yang pertama dia hubungi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Saya tidak mencela orang yang ke umum, tetapi kerugian yang akan dia dapatkan kalau seandainya dia mulai dari kecil kemudian dia pindah. Adapun dari mulai kecil dia umum lanjutkan, ya itu hak dia. Makanya kalau seandainya orang tua ingin diproyeksikan anaknya sebagai pendakwah, ahli agama, ahli ilmu agama, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya dipahamkan ilmu agama dan menjadi ahli ilmu agama. Kemudian yang kedua, harus ada usaha. Waladina jahadu fina, orang-orang yang berjuang di jalan kami harus ada usaha. Dari mulai semenjak dini kenalkan dengan majelis ilmu, kenalkan ilmu agama, kenalkan. Sehingga anaknya mengenal ilmu agama. Kenalkan tugas pendakwah, kenalkan dengan para pendakwah, para ustadz yang saleh, yang mengamalkan ilmunya, sehingga dia ingin untuk juga menjadi pendakwah. Kemudian yang ketiga, arahkan dia ke sekolahan-sekolahan yang memang dia ingin dia di dalamnya belajar lebih dalam ilmu agama. Karena begini para ikhwah, antum sekarang yang hadir seperti ini kan kajian baca kitab untuk orang umum. Tapi kalau ingin jadi ahli ilmu agama, dia harus belajar dalam sebuah lembaga pendidikan ahli ilmu agama. Karena di dalamnya dia akan belajar ilmu-ilmu yang merupakan pondasi-pondasi dasar ilmu tersebut. Seperti belajar bahasa Arab, seperti belajar nahwu, sharaf, seperti belajar ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, ilmu usul pokok-pokok. Karena dia ingin menjadi ahli ilmu agama. Bukan hanya sekedar paham ilmu agama, enggak. Dan saya sering mengatakan, yang jamaah dan tidak memposisikan dirinya belajar dalam ilmu agama tetap akan menjadi jamaah. Sampai itu aja di jamaah. Sedangkan yang belajar ahli agama, itu yang di pesantren-pesantren tidak berapa lama dia akan duduk di sini. Nah, itu terbukti. Dia yang akan menyediakan ustadz-ustadz yang ada. Ya, karena dia dan belajar ilmu agama tidak terlalu lama. Tidak begitu lama nanti dia akan mendakwahi manusia, bahkan mendakwahi orang tuanya. Ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adzab. Kami mohon kepada Engkau ya Allah masuk surga firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Wa nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Kami mohon kepada Engkau ya Allah melihat wajahmu yang mulia dalam surga dengan penuh kelezatan iman. Wa nas'aluka ridha la saqata ba'dahu abada. Dan kami mohon kepada Engkau keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Wa nas'aluka al-hasyra ma'an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salafis salih wal walidaini wal aqribai ajma'in. Kami mohon kepada Engkau agar dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh, orang tua dan seluruh kerabat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah